The agony of woman. Justice for Amy and all women. Respect your wife. She struggled with pregnancy. She has birth agony. She dedicated her life to serve and take care of her family. No one can replace her. She stands with her family in every situation. She is a gift from God. When you bored and cheated her, do not dump her, though you took her life, money and time. But do not separate mom with her children. Please respect her. My name is Wong Yifa. Masih dengan kasus Ibu Ami yang dari Korea. Nah, yang terbaru banget ini adalah anaknya Ibu Ami yang cowok, yang masih muda banget ya, kelihatan nih, imut-imut, cukup-cukup itu. Jadi membuat klarifikasi juga, guys. Tapi yang lucunya adalah dalam video pertamanya itu, paling pertama itu dia kasih lihat dulu nih orang, nggak ada orang ini di sini, kosong ya ruangannya, artinya gue sendiri gitu loh. Anak kecil mau berpikir kayak gitu. Sutradara pinter banget sih. Dan lebih gobloknya sutradaranya ini ya, lebih gobloknya lagi si sutradara ini itu secara tidak langsung atau mungkin dia nggak sadar ya, dia menjawab rumor yang disemburkan oleh netizen Indonesia. Rumornya apa? Komentar yang ditaruh di kolom komentar video anaknya yang pertama itu kalau dia itu baca tes, kalau dia itu disetting, dia itu di apa, makanya dibuatlah lagi video yang seolah-olah itu adalah bukti, hey, nggak ada loh dites, padahal dia secara nggak sadar menjawab bahwa anak-anaknya ini emang lagi disetting. Ngerti nggak kalian? Ngerti nggak? Makanya bapak selingkuhan yang terhormat, kalau pilih selingkuhan itu mbok toh yang setidaknya cerdas, punya education gitu ya kan. Kalau mengandalkan kecantikan hasil dari oplas saja mah banyak di luar sana, Pak, ya. Itu selingkuhan lu itu semuanya oplas. Semua orang juga tahu. Tapi sebenarnya kalau misalnya oplas, terus ada isi kepalanya gitu kan, setidaknya punya edukasi yang bagus gitu kan. Kan seenggaknya drama ini nggak kayak drama Indosiar banget. Terus sebelum itu ada pengacara kondang yang katanya kaya raya, pokoknya pengacara yang menter lah ya. Tapi yang gue lihat mah pengacara ini idolanya para ani-ani. Jadi pengacara idola para ani-ani ini sebelumnya mengeluarkan statement gitu loh, aspri-asprinya mungkin ya, mungkin gitu asprinya katanya ya. Katanya udah terikat kontrak dengan perusahaannya, tapi mereka nggak kompak, guys. Karena si suaminya ini, si tukang selingkuh ini kan udah bilang udah resign, udah keluar. Lah, logikanya ngapain perusahaan ngurusin orang yang udah resign atau orang yang udah dipecat, masalah rumah tangganya ngapain diurusin? Salah konsep ini. Terus pengacara idola ani-ani ini ngebahas masalah asuransi gitu kan. Terus secara nggak langsung menjawab gitu kenapa anaknya katanya diprotek gitu karena ada asuransinya. Emangnya emaknya mau ngebun-bun anak-anaknya? Kan kagak, Pak. Terus kan bapaknya ini daftarin ini kan asuransi buat seluruh familinya gitu, keluarga kecilnya. Nah, katanya ada insiden yang mamanya ini mau bunuh diri, melakukan percobaan bunuh diri gitu loh dalam 2 tahun terakhir ini. Terus anaknya juga katanya anak pertamanya gitu. Lah, pengacara, gimana emang asuransi aturannya? Emang yang bunuh diri bisa cair ya? Mainnya kurang kompak ini. Antara si dokter podcast sama pengacara idola ani-ani sama sutradara ani-ani sama si tukang selingkuh. mainnya nggak mulus ya. Kurang komunikasi kali. Ya kurang komunikasi nih ya. So, jadi intinya si pengacara idola ani-ani ini ya itu mencoba membuat berita itu balance gitu ya kan. Berita atau rumor yang udah tersebar kemana-mana itu menjadi balance. Tapi dia nggak jago menganalisa habit-habit netizen Indonesia ini. Nggak jago dia. Nggak jago. Jagonya main-main hukum-hukum aja. Bersilat lidah di pengadilan. Ya buat dapat duit. Dia nggak tahu kalau netizen Indonesia itu
intel-intelnya pada hebat, lebih hebat daripada intel negara ya. Pengacara-pengacara Indonesia itu yang paham-paham hukum lebih hebat daripada pengacara ani-ani ini. Ibaratnya nih ya, netizen Indonesia kan udah bersatu nih, kubu 1, kubu 2, kubu 3 gitu kan, untuk menanggapi kasus ini. Nah, lu lawan aja tuh backingannya nomor 1, langit cuy, malaikat, ya kan, langsung gitu. Makanya pas anak keduanya bikin klarifikasi, mulutnya langsung kepleset gitu tuh, itu langsung dari langit loh, mulutnya langsung kepleset ngejawab atau ngebantah bapaknya yang udah bilang kalau si Ani ini bukan mistrisnya gitu loh. Secara tidak sengaja anaknya ini yang membuat klarifikasi bilang mama baru tuh kan. Lawan lu netizen Indonesia, backingannya langit, oi. Intinya mah ya, si pengacara Ani-Ani ini, idola Ani-Ani, suka main sama Ani-Ani juga. Ini dia tuh lagi mencoba membuat balance berita gitu. Tapi sekeras apapun dia berusaha nggak bisa. Soalnya itu tadi netizen Indonesia ini juga punya backingan langit gitu loh. Dari kubu 1 nih, pada bersatu juga nih dalam kasus ini nih. Terus yang kedua netizen Indonesia itu instingnya itu kuat banget, intuisinya itu kuat banget. Jadi tahu kalau pengacara ini bukan mewakili ininya, kantornya bukan. Bukan mewakili perusahaan. Ngapain perusahaan ngurusin masalah pribadi? Apalagi untuk masalah pribadi orang yang udah resign atau udah yang dipecat. Ngapain? Logika. Nggak tahu dia netizen Indonesia pada cerdas-cerdas, kritis. Ini tuh hari kedua puasa dan gue lagi puasa. Tapi naluri gue sebagai perempuan itu nggak bisa diam aja gitu loh, tetap gregetan gitu loh. Ini juga yang bikin sebarin video ini. Woi, udah stop lu bikin klarifikasi anak-anaknya ini. Ini kalau perlu juga kayaknya bayinya disuruh klarifikasi. Kalau bayinya bisa ngomong juga bayinya disuruh klarifikasi ini. Dasar nih orang gila emangnya sutradaranya ini. Dasar ini gila lu. Pokoknya gue nggak bisa diam, gue harus bantu. Seenggaknya lewat sosial media karena gue nggak bisa ngapa-ngapain juga, kita bantu untuk menganalisa saja, membuat orang itu sadar gitu loh kalau kasus ini tuh bener-bener jahat. Ini orang-orang ini nih jahat, orang-orang yang punya duit ini jahat, tau nggak sih? Makanya jangan bermain-main sama orang Indonesia karena orang Indonesia itu pakai hati nih, hatinya dipakai sama ininya juga dipakai, jadi disinkronin gitu loh. Bukan pakai ini aja untuk mendapatkan money gitu pengacara. Gila ya mereka yang nggak mikir apa gitu ya. Nggak mikir apa gitu ya, anak kecil di blow up ke media. Sontoloyo itu kalau anak bayinya bisa ngomong juga, kalau perlu anak bayinya disuruh klarifikasi kali ya. Jangan, kasihan. Seandainya aja anak bayi bisa ngomong gitu ya, anak bayinya juga mungkin dibuat klarifikasi gitu. Dibuatin video klarifikasi gitu. Anak mama gue gini, gue gini. Gila, emangnya Ani ini gila. Ani bodoh. Gue sih berharapnya kasus ini cepat selesai dan pihak kepolisian ini bisa langsung memproses Ani-Aninya ini yang tuh si selingkuhannya ini biar berpisah dulu dari familynya ini. Jadi biarkan satu family ini dulu menyelesaikan masalahnya di pengadilan di Singapura gitu loh. Jadi tarik dulu nih si Ani ini, udah tarik aja dulu ke Indonesia, cari kalau perlu jadiin DPO aja dulu ya. Jadiin DPO gitu, proses dulu di Indonesia biar nggak dekat, biar magicnya juga nggak lengket gitu. Jadi semoga diproses dulu, karena kita orang Indonesia kan nggak bisa ngapa-ngapain nih tentang keluarga ini gitu. Jadi Ani-Aninya aja nih, si selingkuhannya aja nih yang proses dulu, kan udah ada buktinya Pak, udah ada Pak polisi udah megang buktinya kan, di situ ada bukti video di mana si Ani ini tuh megang bayinya dan ibunya mencoba merebut tapi nggak dikasih gitu loh, walaupun di situ ada suaminya selaku orang tuanya juga, tapi si Ani ini nggak punya hak sama sekali. Nah itu tuh bisa dijadiin kasus juga Pak. Udah tangkap aja dulu Ani-Aninya ya, biarin keluarga ini nyelesain ininya masalahnya di negaranya gitu loh ya. Itu aja sekalian kita lihat magicnya masih ini nggak, masih mempen nggak kalau misalnya Ani-Aninya udah berjarak antara negara. Kalau perlu jalin kerjasama tuh sama kepolisian Malaysia, kepolisian Singapura. Tolong dong Pak, biar kita ini adem-adem ini, lagi bulan puasa, dikoyak-koyak terus hati pikiran kita ini.
Mau gitu yang postingan-postingan yang Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan ya marhaban, Ramadan ya marhaban. Aku doain semoga Ibu Ami ya intinya di sini semoga Ibu Ami permasalahan cepat selesai dan masalahnya bisa diproses seadil-adilnya gitu ya. Dan Ani-Ani intinya pokoknya masuk penjara.